Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Analisa kenapa Prabowo tidak ikut-ikutan pasang baliho, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Baliho memang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas politik di Indonesia. Bahkan, sejak Soekarno berkuasa dulu, penggunaan baliho ini sudah dipakai untuk kampanye. Termasuk FPI ex-Ormas Pemuja Rizik juga ikut-ikutan pakai baliho untuk menjalankan propagandanya. Hingga kala itu ditertibkan oleh Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman karena sudah kebanyakan dan mengotori DKI serta tanpa seizin Pemprov DKI. Nah, lucunya, sekarang di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, serta pemilu masih 3 tahun lagi, si baliho ini kembali menjadi perbincangan hangat netizen. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena dipakai oleh ketua partai dan ketua DPR untuk menaikkan elektabilitasnya sebagai capres 2024 nanti. Di antaranya yang sudah memasang baliho di mana-mana itu adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Di baliho berwarna kuning itu bertuliskan, "Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024. Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia ngeles baliho itu dipasang berdasarkan inisiatif kader Golkar di daerah. Selanjutnya, ada juga baliho Ketua PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mulai bertebaran di pinggir jalan raya. Di baliho itu bertuliskan, "Padamu negeri kami berbakti, Gus Muhaimin 2024. Tapi lucunya sudah jelas-jelas isi baliho itu bertuliskan Gus Muhaimin 2024 dikatakan oleh kader PKB. Pemasangan baliho itu bukan untuk mempromosikan Caimin sebagai capres 2024, melainkan untuk memeriahkan hari lahir PKB ke-23 yang jatuh pada Juli 2021 lalu. Begitupun dengan AHY, juga ikut-ikutan bermain baliho ini. Uniknya, kader Partai Demokrat ngeles bahwa pemasangan baliho putra sulung SBY tersebut bukan untuk Pilpres tapi untuk melawan Muldoko. Melawan kok pakai baliho? Nggak masuk akal. Kalau yang dilakukan itu konsolidasi bisa jadi. Ini masang baliho. Lagian, baliho AHY sebelum Pilpres 2019 lalu digelar sudah banyak bertebaran. Apakah itu untuk melawan Muldoko juga? Terakhir, yang turut memamerkan wajahnya di baliho ini adalah politisi PDIP yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani. Baliho Putri Megawati itu bertuliskan kepak sayap kebinekaan. Menurut hemat penulis sih, bahasa di baliho Puan tersebut kurang cocok untuk masyarakat umum. Karena kepak sayap kebinekaan itu merupakan bahasa puitis, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum. Akibatnya, baliho yang telah menghabiskan banyak uang itu pesannya tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Mungkin hanya kader PDIP saja yang tahu makna kepak sayap itu, sedangkan generasi milenial tahunya cuma kepak sayap ayam goreng KFC. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, dari sekian banyak ketua partai dan politisi yang memakai baliho untuk pencitraan itu, kenapa Prabowo tidak? Bukankah Prabowo juga ketua partai dan masih berambisi jadi capres 2024 nanti? Berikut analisisnya. Pertama, Prabowo realistis. Tentu masih segar di ingatan kita pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Prabowo selalu menggunakan baliho ini untuk kampanyenya. Tapi apa yang terjadi? Baliho itu tidak berhasil mengantarkannya jadi Presiden Republik Indonesia. Padahal kalau dihitung-hitung, sudah miliaran rupiah uang yang dihabiskan demi untuk mencetak baliho itu. Ujung-ujungnya hanya sia-sia belaka. Begitupun dengan elektabilitas Capres 2024. Dari sekian nama yang unggul seperti Prabowo sendiri, Ridwan Kamil, Ganjar, dan Anies, tidak ada di antara mereka itu yang marak dengan balihonya. Mereka membangun elektabilitas dengan cara sendiri. Kedua, Prabowo takut balihonya disembah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Pilpres 2019 lalu, para pendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu banyak yang rada koplak. Ada kadrun, ada kampret. Kemudian ada pula penyembah baliho. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu ada seorang emak-emak pendukung Bos Fadlizon itu meratap di depan baliho Prabowo Sandi. Pasca tahu kalau capres dan juga cawapres yang didukungnya itu kalah. Bagi pembaca Siwar yang mau melihatnya lagi atau penasaran emak-emak menangisi baliho itu, berikut link videonya. Nah, untuk menghindari hal tersebut terulang kembali, sehingga dikhawatirkan akan dicap sebagai aliran sesat oleh MUI. Itulah kenapa Om Prabowo tidak menggelontorkan uangnya untuk memampang fotonya di baliho lagi. Terakhir, kenapa Prabowo tidak juga memasang baliho? Dia sudah pasrah keadaan. Karena sudah 3 kali kalah di Pilpres itu bukan hal yang mudah untuk diterima. Kura-kura demikian.
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Setelah Pepo main film Hollywood, kini menantu Adisa Pohan main film Bollywood. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Adisa Pohan, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat, mengunggah video saat bernyanyi dalam sebuah film India. Terlihat Adisa bernyanyi sambil berjoget. Ternyata ini sebuah aplikasi yang lagi hits di media. Dalam captionnya, Adisa menuliskan penambah imun, berkhayal siang hari jadi pemain film Bollywood. Kocak banget ini aplikasi. Netizen pun ikut berkomentar, kaget aku kirain beneran pernah main film India. Memang, tren di media sosial berubah dengan cepat. Ada saja hal-hal baru yang diikuti oleh para warganet. Misalnya seperti tren menggunakan aplikasi Reface. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar wajah dengan artis-artis terkenal. Cara kerjanya adalah menggabungkan foto pengguna dengan potongan scene-scene dalam film maupun musik video. Adisa Pohan pun juga ikut meramaikan tren ini dengan mengunggah editan videonya dengan scene dalam film Bollywood. Dengan membubuhkan emoji tertawa, Adisa Pohan menuliskan captionnya, "Siapa sangka, banyak warganet yang sempat tertipu karena mengira Adisa Pohan pernah main film Bollywood." Jadi lucu sih, kalau sebelumnya yang berkoar SBY muncul di film The Tomorrow War selama 2 detik, adegan SBY bersalaman itu lalu diperbanyak kalau sambil disertai backsound dari salah satu lagu yang diambil dari album SBY yang terkenal itu. Maksudnya terkenal di kalangan Partai Demokrat dan keluarga JK saja. Sesekali bolehlah kita ikut tepuk tangan buat kader Partai Demokrat yang rasanya sudah sampai ke langit ketujuh. Meski di kehidupan nyata tak banyak yang diperbuat SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kelakuan menantunya itu loh yang jadi sorotan. Jadi istri Ketum Demokrat AHY sempat-sempatnya ngeposting video joget ala-ala film India. Bicara soal bangga, mungkin kadar kebanggaan kader Demokrat akan lebih banyak ketika misalnya ada adegan pertempuran dengan alien di bangunan mirip Hambalang. Lalu SBY misalnya meminta AHY untuk memimpin peperangan dengan menjadikan tokoh yang diperankan oleh Chris Pratt sebagai anak buahnya. Pasti seru itu, karena alien yang digambarkan dalam film ini memang luar biasa jelek, mengerikan, dan punya naluri membunuh yang luar biasa kejamnya. Jadi, bagaimana menurut jurnalister soal tampilannya Pepo dan Adisa Pohan dalam film Hollywood dan parodi film India? Melihat pribadi Adisa Pohan, saya berkesimpulan wajar jika AHY tidak menjadi sosok pemimpin yang hebat. Wajar jika AHY kalah di Pilkada DKI Jakarta, tidak bisa maju di Pilpres 2019, tidak dilirik menjadi partai, serta gagal mempertahankan jabatan Ketua Umum Demokrat sampai kemudian muncul KLB. Adisa Pohan tidak seperti Ibu Iriana, juga tidak seperti Selfie. Adisa Pohan tipe istri yang manja, baperan, dan suka ikut campur urusan suami. Lahir dari keluarga kaya memang kerap menjadikan seseorang manja. Adisa Pohan juga sempat merambah dunia model, bintang iklan, dan presenter. Kehidupannya benar-benar glamor. Hal ini yang membuat dia merasa seolah-olah semua keinginannya harus tercapai. Sepertinya tidak sedikit keputusan yang diambil oleh AHY adalah atas dasar saran dan masukan Adisa Pohan. Terlihat sekali AHY tipe laki-laki yang tidak punya prinsip dan pendirian yang kuat, sampai-sampai harus melibatkan istri dalam karir politiknya. Ketika suaminya semakin dibully oleh publik, Adisa Pohan keluar untuk melakukan pembelaan, seolah dirinya hebat dan bisa membela martabat suaminya. Namun, pembelaan Adisa Pohan justru semakin menunjukkan bahwa AHY adalah laki-laki manja, sehingga harus dibela oleh istrinya sendiri. Ketika KLB Demokrat memutuskan Muldoko sebagai Ketua Umum, Adisa Pohan ikut keluar membela diri. Bukannya memperbaiki situasi, Adisa Pohan justru semakin membuat gaduh dan mempermalukan suaminya. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Beri selamat ke Grecia dan Apriani. AHY ibas jadi kena bully. Koplak sih? Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Pertandingan final badminton ganda putri hari ini memang seru. Akhirnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyumbangkan medali emas buat Indonesia.
sebuah perjuangan yang panjang dan berat. Ini sebuah perjuangan dan kemenangan bagi Indonesia. Tapi ini bukan tulisan untuk kanal sport, melainkan kanal politik. Jadi yang akan disorot adalah reaksi elit politik, terutama Partai Demokrat. Yang jadi lucu, karena malah menimbulkan reaksi balik yang negatif dari para netizen. Juga membuka borok Demokrat sendiri. Oke, semua orang punya hak untuk mengucapkan selamat kepada pasangan Greysia Apriani. Terserah juga caranya gimana. Lebay juga bisa, tapi tetap elok lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat justru bikin publik ngakak dan balik menghujat mereka. Pihak Demokrat lewat akun Twitter @demokrat_tv memberikan ucapan selamat kepada Greysia dan Apriani. Kata-katanya sih biasa saja, selamat kepada Greysia Poli dan Apriani Rahayu atas diraihnya medali emas ganda putri bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi lihatlah foto AHY yang juga diunggah dalam ucapan selamat itu. Satu lagi yang saya temukan, sebuah akun dengan nama @ibas_id14 juga mencuitkan ucapan selamat atas nama Ibas. Ini bukan akun resmi Ibas ya, juga mengunggah foto serupa dari Ibas. Tapi entah kenapa cuitan ini kemudian dihapus. Mungkin sadar bahwa cuitannya akan jadi bulan-bulanan para netizen, sehingga jadi takut dan juga menghapus cuitannya. Di bawah ini foto Ibas dan bukti bahwa cuitan itu sudah dihapus. Bagaimana penampilan duo Pangeran Cekias AHY dan Ibas di kedua foto itu? Dan kira-kira kenapa kok malah menuai hujatan dari para netizen? Pasalnya foto AHY dan Ibas nampak jauh lebih besar ketimbang foto Greysia dan Apriani. Seakan yang jadi juara dan meraih emas itu AHY dan Ibas, bukannya pasangan Greysia Apriani. Kelakuan tidak elok ini sudah diprediksi oleh seorang netizen. Netizen pun memberikan reaksi langsung diarahkan ke @demokrat_tv. Ya ampun, segitunya ya nyari perhatian? Sampai tega mengecilkan peran Greysia Apriani, lalu membesarkan diri sendiri yang tidak punya peran apapun dalam perjuangan atlet kita meraih medali emas. Para netizen pun rame-rame mengecam cuitan akun @demokrat_tv itu. Aneh dah, politisi nggak ada kontribusi apa-apa, tiba-tiba pengen banget fotonya terpampang. Tulis akun @keturunan_nabi. Hambalang adalah bukti kesuksesan Demokrat memajukan olahraga nasional. Tulis akun @sep_06. Bahkan ada pula netizen yang melontarkan cuitan satir. Terima kasih Demokrat dan AHY. In fact, we can thank you enough. Terlalu besar kontribusi kalian untuk medali ini. Cuit akun @amargil. Hahaha. Iya ya, segede gaban dah. Ada pula beberapa netizen yang kemudian mengedit foto ucapan AHY di atas dengan menghapus atau memotong foto AHY, sehingga tinggal foto Greysia Apriani saja. Sadis. Yang paling menohok adalah komentar dari akun @denok_ayu. Kamu di mana? Lagi ngapain saat Greysia dan April latihan? Berangkat Olimpiade, tanding, tahu-tahu giliran mereka juara, mak bedunduk muncul dah, numpang beken gitu amat. Itu kan unggahan dari akun-akun selain akun resmi AHY dan Ibas ya. Saya pun mengecek ke akun mereka masing-masing. Kali ada komentar netizen yang menarik juga. Ternyata baik AHY maupun Ibas tidak mengunggah foto-foto ucapan selamat seperti di atas itu. Mereka memberikan ucapan selamat lewat kata-kata saja. Ibas mencuitkan ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Nggak perlu saya kutip ya, males jadi tempat pansos. Sedangkan AHY memberikan ucapan selamat seperti ini. Selamat kepada Greysia Poli dan Apriani Rahayu yang berhasil mendapatkan medali emas di Tokyo Olympic, mengukir sejarah baru ganda putri bulu tangkis Indonesia. Terima kasih telah menjadi kebanggaan mengharumkan nama Indonesia. Kita sangat-sangat bangga. Ada aja sih netizen yang iseng menjawab ucapan AHY itu seperti yang saya kutip di akhir tulisan ini. Nah, saya tidak tahu apakah foto ucapan norak dari AHY dan Ibas itu memang dibuat atas perintah AHY dan Ibas atau sekedar kreativitas para kadernya saja. Kalau memang itu adalah kreativitas para kadernya, kita jadi tahu gimana buruknya komunikasi publik Partai Demokrat, karena kan jadi blunder yang malah mengundang kecaman para netizen. Tapi kalau memang dibikin atas perintah AHY dan Ibas, maka makin tahulah kita segitu parahnya para pangeran Cekias ini mau tampil dengan nyamber prestasi orang lain. Yang mensupport atlet itu kan jelas adalah negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang berjuang ya kedua atlet itu. Tapi yang mau dapat nama AHY dan Ibas, luar biasa. Jadi makin kelihatan kan boroknya gimana? Ayo wai. BTW, kalau AHY mengucapkan selamat kepada Greysia dan Apri, berarti AHY juga mengakui prestasi Presiden Jokowi dong. Selalu dari kura-kura.